Suara gemuruh Xiaoyan yang bergegas ke dalam api bergema, dan guntur yang tak terhitung jumlahnya dibuat di udara dan dituangkan dengan gila-gilaan. Saat Yuyan melihat ini, matanya tiba-tiba bergerak. Ini sangat penuh kebencian, ini lebih dari sekedar kemunduran. Itu karena dia bahkan tidak ingin meninggalkan abu apapun kepada pihak lain. Mengapa reaksinya begitu besar? Apakah saya bertindak terlalu jauh? Yuyan menyentuh hidung sejenak dan merasa sepertinya dia sudah bertindak terlalu jauh, itulah sebabnya Xiaoyan begitu kejam. Ledakan. Guntur terus menggemparkan daerah sekitarnya, menimbulkan asap dan debu. Setelah sekian lama, sosok Xiaoyan muncul dari asap dan mendatangi Yuyan. Jangan khawatir sekarang, pria jelek ini pasti tidak akan bisa membangkitkan sisa jiwa yang muncul di sekitarnya, saya akan membakar mereka menjadi abu. Kali ini, saya ingin berterima kasih kepada Tuan Yuyan karena datang menyelamatkan, jika tidak, saya tidak punya pilihan selain meledakkan diri dan dihancurkan bersama orang ini. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia mengepalkan tinjunya dan mengangkat tangannya ke arah Yuyan, dengan ekspresi serius tanpa petunjuk apapun. Bibir Yuyan bergerak sedikit, dia telah kehilangan klon ini adalah keabadian di Kingzhen. Pilihan kedua adalah meninggalkan situasi saat ini, dan menyerahkan anggrek sutong di tangan Anda kepada Xiaoyan. Saat ini, mata Xiaoyan tertuju pada telapak tangan, anggrek sutong yang mengambang. Xiaoyan tiba-tiba mengulurkan tangan dan mengambilnya langsung untuk mencoba keahliannya. Hal ini menarik, terima kasih Yuyan telah membiarkan Xiaoyan tersenyum lagi. Adapun ekspresi mikro di wajah Yuyan, Xiaoyan pura-pura tidak menyadarinya dan menatap Yulan Sutong yang mengambilnya dari tangan Yuyan. Kali ini Sutong berubah menjadi tamparan, dan Xiaoyan melihat ke arah bola matanya. Sekilas terlihat sangat mirip dengan mata anjing, dan juga bisa melebar dan mengecil ukurannya seperti mata anjing. Namun, jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa itu agak berbeda dengan mata anjing. Dibandingkan dengan mata anjing yang besar dan tampak bodoh, semuanya adalah bola mata biru, tetapi di tengahnya adalah sutong yang terlihat sangat dingin dan tegas. Saat Xiaoyan mengamati Yulan Sutong, seluruh tubuhnya terasa mati rasa, seolah-olah dia sedang melihat ke dalam jiwanya sendiri. Yuyan memandang Xiaoyan saat ini, sepertinya sedang mengukur sesuatu. Lingkungan sekitar menjadi sunyi untuk beberapa saat. Pada saat ini, Xiaoyan tiba-tiba mengulurkan tangan yang memegang Yulan Sutong di depan Yuyan, dan kemudian terlihat penuh kebingungan. Fish memiliki banyak informasi, bisakah Anda memberitahu saya benda apa ini? Saat melawan makhluk jelek itu, dia menggunakannya untuk mengendalikanku. Xiaoyan terlihat serius, dan Yuyan juga ditakuti oleh Xiaoyan sebelum dia menyadari apa yang dia lakukan. Benda ini kelihatannya familiar, tetapi saya tidak dapat mengingatnya. Satu mata. Yuyan juga menjawab dengan serius. Xiaoyan hampir tidak bisa menahan diri ketika mendengar ini dan memutar matanya. Bukankah ini tidak masuk akal? Tepatnya, Anda dapat mengetahui bahwa itu adalah mata bahkan di bawah kacamata. Benar saja, kenapa aku tidak menemukan bola mata makhluk tak dikenal tadi? Aku ingin tahu apakah Yuyan berpura-pura bodoh, tapi karena Yan ingin minum obat anti-inflamasi dan berbicara seperti ini, maka Xiaoyan bukanlah seorang vegetarian. Saya hanya tidak mengetahuinya. Saya akan membawanya keluar untuk dipelajari ketika saya punya waktu. Saat Xiaoyan mengatakan ini, dia membalik telapak tangannya dan langsung memasukkan Yulan Sutong ke dalam sisterna. Meskipun ada beberapa perbedaan dari mata anjing, Xiaoyan dengan cermat melihatnya dan menemukan bahwa setidaknya 90% mirip dengan mata anjing. Kemiripannya bisa dibilang sangat tinggi, kecuali pepohonan di matanya, semuanya terlihat hampir sama persis.
Mata ini harusnya ada hubungannya dengan mata anjing, mungkin juga bagian dari tubuh fisiknya. Kemungkinan ini sangat tinggi. Lagi pula, setelah memasuki cincin tanpa tulang dan kemudian tubuh menekuk mata anjing, Xiao Yan mengetahui sesuatu tentang itu. Selain apa yang dia lihat di alam iblis Wansheng, ada juga informasi yang dia peroleh sebelumnya, pria bernama si contoh kekuatan karakter juga dimilikinya. Yulan Sutong yang muncul sekarang juga tidak bisa dipisahkan, jika berkesempatan bertanya pada Gouyan pasti tahu jawabannya. Ayo pergi. Apakah ada hal lain yang ingin kamu capai selanjutnya jika aku tetap bersamamu? Yu Yan menatap Xiao Yan dengan air mata berlinang, meski ia berusaha sekuat tenaga menyembunyikannya, ia tetap tidak bisa mengendalikan kegelisahan di tubuhnya. Pemilik toko ketiga dalam misi Wansheng Demon Realm telah terbunuh, dan masih ada Tianjun yang belum ditemukan. Xiao Yan secara alami bisa mendeteksi mata Yu Yan, tapi dia hanya bisa memilih untuk mengabaikannya dan berbicara dengan nada serius. Masalah kecilnya adalah Yu Yan terus mendekati Xiao Yan tanpa sadar sambil menyisir rambutnya. Setelah mencubit dagunya, Xiao Yan menatap serius ke arah Yu Yan yang semakin mendekat, lalu secara taktis berbalik untuk melakukan sesuatu dan melihat sekeliling. Ada juga Ordo Iblis Abadi kuno yang lengkap. Xiao Yan mengeluarkan jamur segar yang terlihat pecah di sesi itu. Gulin. Saat dia berbicara, Xiao Yan terkejut karena giliran taktisnya jelas tidak berguna. Dia sudah bisa merasakan kehangatan datang dari belakangnya dan kelembutan seperti awan di sana. Tidak apa-apa, aku bisa membantumu, tapi wangimu sangat harum. Jantung Xiao Yan ada di tenggorokannya, lalu dia tiba-tiba membungkuk dengan ekspresi kesakitan yang luar biasa. Sial, sepertinya racunnya akan keluar lagi sebelum bisa dihilangkan seluruhnya. Dan bahkan duduk bersila dan dengan terampil menghindari asap yang tertinggal di belakangnya. Sebelumnya, racun yang tidak bisa ditinggalkan Ningyi di tubuh Xiao Yan tidak dikeluarkan dari tubuhnya, melainkan ada di dantian Xiao Yan, membentuk pil racun. Tentu saja racunnya tidak meledak. Tentu saja Yu Yan mengetahui hal ini. Yu Yan tidak marah tentang hal ini, melainkan tersenyum. Namun, jika ada yang melihat senyuman itu, mereka akan menyadari bahwa ekspresi wajah yang menghadap ke atas adalah salah satu kegembiraan yang luar biasa. Tampaknya semakin Xiao Yan bertingkah seperti ini, dia menjadi semakin bersemangat. Setelah berpura-pura mengedarkan energi dan darah di tubuhnya, Xiao Yan berdiri dan berkata tanpa ekspresi apapun. Yu Yan, ini belum terlambat, ayo kita cari Tianjun untuk hidup secepatnya. Xiao Yan berkata dengan serius. Saat ini, pipi Yu Yan memerah, dan matanya yang indah sedikit tertahan, sepertinya dia sangat menikmati hanya dengan melihat Xiao Yan. Jantung Xiao Yan tiba-tiba berdebar kencang, sepertinya Yu Yan tidak tahan lagi dan berencana untuk berlatih kultivasi ganda dengannya. Adikku dipenuhi racun nafsu, belum lagi dua syarat tersebut. Bisa dibilang lebih, selama kamu dan adikmu punya 2 akhir pekan, kamu akan puas. Dan aura bagian 7 yang kamu pancarkan sekarang terlalu lemah. Avatarmu dan avatar kakakmu sama-sama sedang beristirahat. Aku tidak berani membiarkanmu menerobos keabadian ilahi, tapi kuharap kamu bisa menerobos ke bagian 8 atau bahkan bagian 9. Yang perlu Anda lakukan hanyalah berkultivasi dengan saudara perempuan Anda selama 79 hari. Apa? Xiao Yan hampir memuntahkan darah lamanya, selama 79 hari, dia tidak bisa memasukkan dirinya ke dalam mumi.